rekan-rekan media, pada hari ini Jumat 19 Mei 2023 kami ingin melakukan sedikit pemberian statement karena pada hari Senin kemarin beberapa media sudah mencoba menghubungi ke Pengadilan Negeri Tangerang dan juga mencoba untuk menghubungi kami sebagai kuasa hukum dari Syahnas Mariela Savitri, yang dimana kita ketahui Mbak Syahnas merupakan seorang public figure, presenter di salah satu televisi swasta. Agenda pada kesempatan kali ini yang bisa kami sampaikan memang ingin menyampaikan benar adanya gugatan terhadap suami dari Mbak Syahnas berinisial AW, yang dimana diketahui telah resmi didaftarkan perkaranya dengan nomor perkara 1357-PDT-D-2022-PN Tangerang, di mana pada gugatan ini isi ataupun materi dari gugatannya adalah terkait dengan gugatan perceraian dan hak asuh anak. Adapun yang melatar belakangi dari gugatan ini ialah dikarenakan dari klien kami, Mbak Syahnas dengan suami sudah tidak lagi terjadi kesepahaman dalam membina rumah tangga. Ini yang melatar belakangi dari gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri. Di samping itu juga memang selain adanya gugatan perceraian, memang kita juga mengajukan gugatan untuk hak asuh anak. Itu yang bisa dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mungkin dari teman-teman media ada yang mau ditanyakan? Berarti prosesnya sudah sampai mana, Bang? Persidangannya, Bang? Persidangan hingga saat ini sudah masuk ke dalam agenda pemeriksaan saksi, dan di mana proses gugatan ini juga dipimpin oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang. Itu. Berarti ini gugat Mbak Syahnas ya, Bang? Ya, Mbak Syahnas. Gugatan dilayangkan kepada suami berinisial AAW. Itu bisa. Masuknya Bang gugatannya, Bang? Gugatan ini sebenarnya sudah berjalan dari tanggal 29 Desember 2022 dan hingga saat ini memang masih berjalan proses di pengadilan. Mungkin awal mula permasalahannya cekcok dengan suami mungkin karena apa sih, Bang? Ya. Kalau bisa dijelaskan. Awal mulanya terjadi cekcok ini karena yang tadi saya sudah jelaskan di awal, di mana Mbak Syahnas ini sudah tidak lagi dalam satu visi dalam membina rumah tangga. Kemudian yang saya dalilkan di dalam gugatan juga itu karena terkait dengan nafkah sih, nafkah yang dimana klien kami merasa tidak dinafkahi. Kemudian yang selanjutnya ialah terkait dengan hak asuh anak. Itu sih. Sudah berapa lama, Bang, percekcokan terjadi, Bang? Percekcokan yang saya ketahui dan kami dapatkan keterangan dari saksi itu sudah berjalan sekitar 3 tahun, kurang lebih 3 tahun. Bang, alasan tidak memberi nafkah apa karena suami sudah tidak bekerja atau seperti apa, Bang? Ya, yang kita ketahui suami dari Mbak Syahnas sendiri memang saat ini berstatus tidak bekerja yang saya tahu. Namun memang sebelumnya memang sempat bekerja di salah satu maskapai nasional ya. Yang berakibat dari akhirnya terjadi perselisihan terus menerus yang mengakibatkan adanya gugatan ini. Berarti ini di PHK atau seperti apa, Bang? Pada saat Untuk teknisnya sendiri saya juga kurang paham, Mas. Gitu. Bang, berarti ini udah pisah rumah sejak kapan, Bang? Kalau untuk pisah rumah sudah tidak berjalan secara pisah rumah ya, tapi memang mungkin pisah kamar. Itu sudah terjadi dari bulan September tahun 2022. Gitu. Bang, selain hak asuh anak, ada masalah harta gono gini sedikit, Bang? Tentu, kita akan mengajukan gugatan terkait dengan harta gono gini karena yang kami ketahui saat ini memang terkait rumah, mobil, dan yang lain-lainnya dari awal pernikahan hingga saat ini masih dipenuhi oleh klien kami yaitu Mbak Syahnas. Namun gugatan terkait dengan harta gono gini kami akan menunggu dulu putusan terhadap putusan cerai dan putusan hak asuh anak, baru nanti kita akan ajukan yang namanya gugatan harta gono gini. Untuk agenda sidang berikutnya apa nih, Bang? Untuk agenda sidang berikutnya masih mendengarkan keterangan saksi dari pihak tergugat. Baru nanti setelah itu akan memasuki kesimpulan. Setelah masuk kesimpulan maka akan langsung
putusan. Berarti saksi dari pihak kelas sudah bang ya? Sudah. Kemarin sudah pemeriksaan. Ditampilkan kemarin bang saksinya bang. Ada 3 orang dari saksi penggugat, yaitu dari orang tua dan juga asisten rumah tangga maupun driver dari Basyanas. Bang, alasan apa tidak menafkahi, ada juga mungkin KDRT nggak sih bang, mungkin yang menjadi alasan akhirnya menggugat suami? Terkait dengan hal tersebut, kami tidak bisa menjelaskan karena kami hanya ingin menyampaikan bahwa gugatan ini pure karena adanya perselisihan dan cekcok rumah tangga saja. Tadi kan menyinggung soal anak nih bang, maksudnya dari pihak Basyanasnya itu mungkin seperti apa bang maunya bang? Yang pasti harapan kami sebagai tim kuasa hukum dan juga Basyanas mengharapkan terkait dengan anak ini akan jatuh ke tangan ibu, mengingat usia dari anak sendiri masih sangat kecil dan juga selama ini kebutuhan dari rumah tangga itu masih disediakan oleh pihak Basyanas. Tadi pada saat memasukkan gugat perceraian itu ada memasukkan itu juga nggak bang, yang soal hak asuh anak? Tentu. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa melihat di dalam SIPP Pengadilan Negeri Tangerang, ada 2 hal yang kita mintakan dalam proses gugatan perceraian ini. Yang pertama terkait putusnya pernikahan, dan yang kedua terkait dengan hak asuh anak. Gitu. Berarti udah final bang ya, nggak ada jenama lagi bang ya? Tidak ada lagi proses pertama ya. Demikian yang saya sampaikan. Siap. Oke.